Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Assalamualaikum, jumpa lagi di video pembahasan soal IPA. Nah, kali ini saya akan membahas soal ASPD tahun kemarin. Sudah siap ya? Mari kita belajar bersama-sama kembali. Soal nomor 11. Dua orang penyelam berada di dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Seperti gambar berikut. Selisih tekanan hidrostatis yang dialami oleh kedua penyelam adalah titik-titik. Yang namanya tekanan hidrostatis rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Nah, karena yang ditanyakan adalah selisih tekanan, berarti kita cukup melihat di sini selisih kedalamannya saja. Nah, jadi sama dengan Rho-nya 1000 kali G-nya 10 dikali delta selisih kedalamannya antara penyelam 1 dengan penyelam 2, selisihnya adalah 2 meter. Maka di sini cukup 2 yang kita tulis, sama dengan 20.000. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah A, 20.000 Newton per meter persegi. Begitu ya. Itu nomor 11. Kemudian nomor 12, perhatikan bacaan tentang gelombang. Gelombang tali merupakan gelombang transversal. Panjang satu gelombang transversal atau lambda dinyatakan sebagai jarak satu bukit dan satu lembah. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Frekuensi atau F adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 sekon. Sedangkan cepat rambat gelombang atau V merupakan panjang gelombang tiap 1 satuan waktu. Berikut ini adalah percobaan menggetarkan tali yang menghasilkan gelombang transversal. Pada percobaan pertama, tali digetarkan dan menghasilkan gelombang seperti pada gambar ini ya. Kemudian pada percobaan 2, perubahan perlakuan dengan memperbanyak getaran dalam waktu yang sama menghasilkan seperti gambar berikut ini. Efek yang terjadi akibat perubahan perlakuan pada percobaan pertama dan kedua adalah titik-titik. Nah, saya garis bawah di sini ya, memperbanyak getaran dalam waktu yang sama. Berarti N-nya lebih besar. Ini akan menyebabkan yang pertama, frekuensi sama dengan N per T. Jika N-nya bertambah dengan waktu yang tetap, maka F-nya semakin besar, frekuensinya semakin besar. Kebalikannya periodenya semakin kecil. Kemudian kita cek pada besaran cepat rambat. V sama dengan lambda kali frekuensi itu ya, atau lambda dibagi periode. Nah, di sini karena jarak yang ditempuh sama, waktu yang dibutuhkan juga sama, maka ininya itu tetap cepat rambatnya tetap. Nah, karena cepat rambatnya tetap, kemudian frekuensinya tadi semakin besar, maka kita tahu bahwa lambdanya di sini, lambdanya ini panjang gelombangnya semakin kecil. Dari yang panjangnya sekian berubah menjadi yang panjangnya sekian, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek ini. Jawaban A, cepat rambat gelombang semakin kecil, salah. Cepat rambat gelombangnya tetap. Periode gelombangnya semakin besar, periodenya semakin kecil, salah.
frekuensi gelombang semakin kecil. Salah, yang betul frekuensi semakin besar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, panjang gelombang semakin kecil. Jadi ini lambdanya semakin kecil. Ini ya, yang saya garis ini semakin pendek, yang tadinya panjang berubah jadi pendek, jadi panjang gelombangnya semakin kecil. Itu nomor 12. Berikutnya nomor 13. Seorang anak berteriak di antara tebing P dan Q seperti gambar berikut. Bunyi pantul teriakan anak oleh tebing P sebesar 1 sekon. Nah, jadi ini mengeluarkan bunyi kemudian memantul ke sana lagi butuhkan waktu T-nya 1 sekon setelah berteriak. Kemudian 1 sekon kemudian bunyi pantul oleh tebing Q terdengar. Berarti ini ke sana kemudian balik lagi ke sana membutuhkan waktu sama dengan 2 sekon. Berarti ya 1 ditambah 1, 2 sekon. Diketahui cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Jarak antara tebing P dan Q adalah titik-titik. Nah, jarak antara tebing P dan tebing Q ini saya tuliskan sebagai S V kecepatan cepat lambat bunyi dikali T. Karena ini adalah pemantulan bunyi sehingga jarak tempuhnya itu 2 kali jarak tebing bolak-balik begitu, maka jarak tebingnya dibagi 2. Ingat kalau pemantulan dibagi 2 begitu ya. Kemudian kita hitung S sama dengan V 340 dikali T. Waktunya dari anak ke P kembali lagi ke anak lagi ditambah dengan dari anak ke Q kembali lagi ke anak lagi, sehingga jumlah dari 2 waktu ini 3 sekon. 3 dibagi 2 hasilnya sama dengan ini, kita ringkas 170, ini 170 dikali 3 510 meter. Jadi jawaban yang betul adalah C. Nomor selanjutnya 14. Perhatikan bacaan berikut ini, ada kamera. Langsung ke gambar ya. Nah, dari gambar diketahui bahwa ini ada lensa, kemudian bayangan yang dihasilkan berjarak 5 cm dari lensa. Berarti 5 cm ini adalah jarak bayangan S aksen. Sedangkan X di sini adalah jarak benda atau S. Kemudian bayangan yang dihasilkan di sini adalah 3 cm, berarti tinggi bayangan H aksen, sedangkan tinggi benda yaitu orangnya ini adalah H. Begitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak fokus lensa dan jarak orang terhadap lensa atau X berturut-turut adalah titik-titik. Nah, kita menentukan ada hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan tinggi benda dan tinggi bayangan. Nah, apa itu? Yaitu tentang perbesaran atau mm sama dengan bisa jarak bayangan dibagi jarak benda atau sama dengan tinggi bayangan per tinggi benda. Nah, dari persamaan ini kita masukkan S aksen 5 cm per S nya X sama dengan H aksen 3 per H 150. Kita sederhanakan ini, kita coret 1, yang ini 50. Kita kalikan silang, X kali 1 sama dengan X sama dengan 5 kali 50, 250. Satuannya dalam sentimeter, berarti diubah ke meter 2,5 meter. Jadi kita sudah memperoleh X atau jarak benda atau jarak orang terhadap lensa
sama dengan 2,5 meter. Nah ini ya. Kemudian sekarang jarak fokus F, saya tulis di sini. Kita bisa memakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi 1/F sama dengan 1/, jarak benda S nya tadi 2,5 meter atau 250 cm ditambah 1/S aksen 1/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 1/F sama dengan 1/250 ditambah, ini diubah ke 250 dikali 50, maka di sini 50. Hasilnya 1/F sama dengan 1 tambah 50, 51/250, sehingga kita balik F sama dengan 250/51. Nah, jadi jawabannya yang A atau C? Yang A ya, yang di atas adalah yang 250. Itu soal tentang lensa. Berikutnya nomor 15. Sebuah balon digosok dengan kain wol, kemudian didekatkan penggaris yang bermuatan karena digosok dengan suatu kain, sehingga terjadi interaksi seperti gambar berikut ini. Nah, balon digosok dengan kain wol, maka balon akan ketambahan elektron. Nah, jadi balon bermuatan negatif. Karena didekatkan oleh penggaris yang juga sudah digosokkan dan ternyata balonnya itu menjauh, berarti ini ada tolak menolak antara balon dengan penggaris. Dengan demikian muatan pada penggaris itu sama, yaitu negatif, gitu ya. Negatif dengan negatif tolak menolak. Kenapa? Nah, jadi berdasarkan interaksi tersebut, peristiwa perpindahan muatan yang terjadi pada saat penggaris digosok kain. Penggaris digosok kain. Jadi yang awalnya ini ada kain menggosok penggaris, penggaris kok menjadi negatif karena ketambahan elektron dari kain. Ingat, yang berpindah adalah elektronnya. Jadi elektron dari kain pindah ke penggaris. Jawabannya yang tepat adalah A. Elektron pada kain berpindah ke penggaris. Kalau proton salah ya, proton tidak pernah berpindah-pindah. Oke, itu nomor 15. Selanjutnya nomor 16. 3 buah hambatan dirangkai seperti gambar berikut. Nah, kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 40 ohm adalah titik-titik. Misal ini adalah arusnya adalah I, kemudian yang mengalir lewat 40 ohm adalah I1, sedangkan yang mengalir lewat 60 ohm adalah I2. Jadi yang ditanyakan di sini adalah arus yang mengalir pada hambatan 40 ohm adalah I1. Berapa I1? Langkah yang pertama, kita menentukan R totalnya, hambatan total. Nah, berarti kita harus menghitung R paralelnya dulu dengan rumus 1/RP sama dengan 1/40 ditambah 1/60. Jadi kita tentukan dulu RP nya dari 40 dan 60 ohm ini. Jadi sama dengan, kita samakan penyebutnya, 40 dengan 60 menjadi 120. 1/40 sama dengan 3/120 ditambah 1/60 sama dengan 2/120. Hasilnya sama dengan 3 ditambah 2, 5/120. Sehingga RP sama dengan dibalik 120/5. Hasilnya sama dengan 24 ohm.
maka kita peroleh hambatan totalnya sama dengan jumlah antara Rp 24 ohm ditambah R yang di sini 16 ohm. 16 hasilnya sama dengan 40 ohm. Jadi R totalnya 40 ohm. Nah, kemudian langkah yang kedua, saya tulis di sini, langkah yang kedua menentukan I arus total, yaitu dengan cara I sama dengan V per R total sama dengan V nya 12 volt dibagi R totalnya 40. Hasilnya sama dengan 12 per 40 itu 3 per 10 ya, disederhanakan 3 per 10 atau 0,3 ampere. Ini arus totalnya sudah kita peroleh. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan tegangan pada rangkaian paralel, saya singkat VP. Kita bisa cari VP sama dengan I total kali RP sama dengan I nya 0,3 ampere dikali RP nya dilihat di sini 24 ohm, 24 sama dengan 7,2 volt. Jadi tegangan pada rangkaian paralel ini 7,2 volt. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita baru bisa menghitung I1 nya dengan rumus I1 sama dengan V pada rangkaian paralel per R1. Hasilnya sama dengan VP nya 7,2 volt, 7,2 dibagi R1 nya 40 sehingga diperoleh 7,2 per 40 sama dengan 0,18 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 0,18. Kita lanjutkan nomor 17. Ada bacaan tentang kemagnetan. Berbagai macam jenis kunci pintu banyak dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu pengembangan tersebut adalah kunci magnetik yang memanfaatkan gaya tarik dan gaya tolak magnet untuk mengunci dan membuka pintu. Berikut ini adalah skema kunci magnetik untuk membuka dan menutup pengait kunci. Coba perhatikan gambar magnetnya ini ya. Mekanisme kerja pengait kunci pintu magnetik tersebut dirancang dengan menempatkan kutub magnet dan kutub baterai sebagai berikut. Nah, ini kutub baterai ada X, Y, di sini ada X sama Y itu. Apakah yang X itu dihubungkan dengan baterai dengan kutub positifnya atau yang Y-nya yang kutub positifnya? Di sini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Sehingga diperoleh kutub magnet PQ itu utara selatan. Rancangan yang tepat untuk membuka pengait kunci pintu magnetik dapat dilakukan dengan mekanisme nomor titik-titik. Nah, kita langsung ke kunci permasalahannya saja. Di sini kata kuncinya adalah untuk membuka pengait, berarti pada kondisi terbuka saja yang kita lihat ya. Nah, di sini ini. Nah, kemudian kita cocokkan, misal kutub baterainya yang X yang positif, berarti nanti ada arus yang mengalir, X nya positif berarti ke atas ya, ke atas. Nah, kemudian berarti ini ke atas. Maka yang manakah kutub magnetnya, utaranya di sebelah mana? Kalau ke atas, kita bisa lihat dengan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Kalau jari-jari kita itu mengarah ke atas, maka jempol kita mengarah ke sana. Berarti utaranya adalah kutub utaranya adalah P.
berarti Q-nya adalah kutub selatan. Begitu. Jadi yang nomor 1, jika X kutub positif maka P kutub utara. Betul ya, 1 betul. Kemudian kebalikannya, berarti kalau yang X adalah negatif maka kebalikannya, maka yang betul yang nomor 4. Perhatikan deh ini. Nah, kebalikannya, P jadi selatan, Q jadi utara. Jadi yang betul adalah 1 dan 4. Seperti itu saja pembahasannya. Sebetulnya tidak serumit dari teks bacaannya ya. Lanjut nomor 18. Perhatikan gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ciri makhluk hidup bergerak, beradaptasi, berkembang biak secara berturutan adalah, kita cek nomor 1. Nomor 1 ini ada sulur melilit batang, begitu ya. Berarti ini bergerak. Betul, nomor 1 bergerak. Nomor 2, ini ada gambar apa ini? Belalang ya, yang serupa dengan daunnya. Berarti ini beradaptasi. Kemudian yang gambar ketiga, ini ada hidra mengalami pertunasan sehingga menjadi individu baru ini. Berarti ini berkembang biak dengan pertunasan. Berkembang biak. Kemudian yang nomor 4 ini perkecambahan dari awal kemudian sampai menjadi tinggi, begitu bertambah panjang. Berarti ini adalah tumbuh. Kemudian yang gambar 5, ini ada jerapah sedang minum. Berarti membutuhkan nutrisi, butuh makan. Itu, maka jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. A jawabannya. Lanjut nomor 19. Perhatikan gambar dan teks berikut. Ada gambar jaring-jaring makanan. Banyak persepsi tentang ular di masyarakat, antara lain ular merupakan hewan berbahaya yang dapat meracuni manusia dan dapat membunuh ternak. Namun ular juga dapat menguntungkan manusia karena merupakan pemangsa alami hama seperti tikus. Ular merupakan sumber daya fauna yang banyak dimanfaatkan sebagai salah satu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, perburuan ular dalam skala besar, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Dampak yang timbul dari aktivitas manusia terhadap populasi organisme pada jaring-jaring makanan adalah titik-titik. Kita lihat ular. Nah, sini ular menurun. Pastinya yang terdampak adalah individu atau konsumen sebelumnya. Kalau ular menurun, maka yang sebelumnya yaitu tikus meningkat, katak meningkat, kemudian burung kecil meningkat, gitu ya. Jadi kita cek nih, burung kecil menurun, salah. Tikus meningkat, oke, betul. Burung kecil menurun, salah ya, salah. Katak meningkat, betul. Burung elang menurun. Oke, jadi yang betul D ini ya, karena yang terdampak langsung adalah yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Yang sesudahnya karena makanannya berkurang, maka elang juga akan berkurang. Begitu, maka jawaban yang benar adalah D. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ada udang, ubur-ubur, kemudian laba-laba, dan juga cumi-cumi. Hewan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah titik-titik.
Oke, mari kita lihat di sini nih. Nah, dimana tadi yang pertama tadi ada udang, kemudian ada ubur-ubur, ini ubur-ubur, kemudian ada cumi-cumi, ini cumi-cumi, kemudian ada laba-laba. Yang paling dekat kerabatannya adalah yang dalam kelompok yang masih sama, misalnya ini termasuk dalam filum arthropoda, yaitu udang sama laba-laba. Udang itu termasuk krustasea, sedangkan laba-laba termasuk arachnida, begitu ya. Nah, keempatnya tadi masuk dalam kelompok invertebrata gitu ya. Kalau ubur-ubur termasuk dalam coelenterata, di mana cirinya adalah tubuhnya berongga, memiliki tentakel, hidup di laut. Kemudian kalau cumi-cumi ini masuk dalam filum Mollusca, jadi sudah berbeda filum. Sedangkan udang dan laba-laba masuk dalam satu filum yang sama. Sehingga jawaban yang betul adalah udang dan laba-laba. Kita cek, kita lihat ya. Nah, ini udang 1, laba-laba 3, sehingga jawaban yang betul adalah 1 dan 3.